Nah, ifa hakiki ini bagian dari pelajaran nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun atau tanwin hukumnya ada berapa? Ada 4. Pertama apa? Al-idhar. Izhar. Idhar mah tadi bahas dia karena tidak ada guna. Tidak ada guna far'i gitu ya. Yang kedua apa? Al-idgham. Idgham dibagi dua, ada yang gunnah, ada yang bila gunnah. Yang kita pelajari yang ini, gunnah. Ketiga, al-iqlab. Baik. Terakhir keempat, al-ikhfa. Nah, ya. Atau ifa hakiki. Jadi ada 4 hukum, nun sukun, idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Idhar, nun sukun tanwin bertemu apa? Huruf-huruf halqiyah. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Baik. Idgham bi gunnah bertemu huruf yuminu. Sudah dibahas. Idgham bila gunnah bertemu dengan lam ra. Ya. Iqlab bertemu dengan ba. Terakhir ikhfa, sisa dari huruf hijaiyah selain ini dan ini. Nah, oleh sisana teh. Nah, sisana ada 15. Kecuali alif ya. Huruf alif itu tidak masuk ke dalam idhar, tidak masuk idgham, tidak masuk iqlab, tidak masuk ikhfa. Jadi alif mah teu diajakan. Ya. Jadi ada 15. Ya, ada 15 huruf ikhfa. Taib. Ikhfa itu secara bahasa sama. Atau bahasa Arabnya as-satru. As-satru, menutupi. Nah, kita mah sering membahasakannya samar. Nah, emang samar sih gitunya. Nah, secara bahasana menutupi. Atau juga al-khofa, nya samar, boleh. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah terminologi ya. Terminologi. Nah, itu apa? An-nutqu bainal idhar wal idgham. Bainal idhar wal idgham. Baik. Itu ikhfa secara istilah tajwid. An nutqu bainal idhari wal idghami. Nah, ini ikhfa secara istilah. Apa itu an-nutqu? Mengucapkan nun sukun atau tanwin, mengucapkan nun sukun atau tanwin bainal idhar wal idgham, antara idhar dan idgham. Nah, ya. Contoh misalkan idhar itu apa maknanya? Jelas. Idhar, al-idhar. Idhar. Contoh idhar anta. An. Baik. Kita kasih contoh dulu ya sebentar. Ini secara istilahnya kayak rumusan. Ada idhar, ada al-idgham, di tengah-tengah ikhfa. Nah, gitu. Ikhfa itu kondisi membaca nun di pertengahan. Maksudnya apa di pertengahan? Tidak jelas nunnya. Jelas tidak gitu. Hilang juga tidak. Siga ragu-ragu lah gitu. Nah, gitunya. Ragu-ragu ikhfa itu. Abu-abu gitu. Hitam, putih misalkan, ragu-ragu. Abu-abu. Nah, itu ikhfa. Kondisi di mana tidak diidharkan, juga tidak idgham, tidak jelas nunnya, tidak juga hilang sempurna. Ya, jadi dalam kata lain ikhfa itu idharnya ada, idghamnya ada. Nah, gitu ya.
pertengahan. Ya. Baik, contoh misalkan, ya, kuara kalian contoh pada kata anta. Coba kita baca dengan idhar, nunnya dinampakkan bunyinya, coba. Anta. Jelas ya nunnya, tidak ada yang hilang, tidak juga samar, jelas. Anta, n, bunyinya n nampak di sana. Bunyi n-nya nampak nunnya. Semua sifat hadir. Tidak yang dikurangi, tidak ada yang dihilangkan. Ya, seperti itu. Coba sekarang kita hilangkan nunnya, baca dengan idgham. Coba baca dengan idgham. Idgham. Dihilangkan nunnya. Atta. Kan hilang. Nah, itu idgham ya. Misalkan idgham anla, jadi kumaha? An la jantan nunnya hilang, nah itu idgham. Baik ya. Ini juga sama, coba idgham kan. Tapi udah mau ayat di Quran ini mah contoh. Ya, bisa antum bingung nah sana aya idgham mau ayat. Ya mah kange contoh memahami ikhfa. Nah, gitu ya. Jadi paham idhar? Coba baca sekali lagi idhar. Anta. Idgham hilang nunnya. Paham ya? Coba sekarang baca dengan ikhfa. Nah, bacanya kita sudah tahu ya cara bacanya, coba. Anta. Ah, eta bunyi nun atau bunyi idgham? Nunnya ada gak barusan? Anta. Sama. Hah? Terjelas. Bunyi nunnya nggak jelas. Kemudian nunnya hilang nggak? Tak hilang nggak? Sempurna hilang nggak? Tidak sempurna. Hampir hilang. Hampir hilang tapi nggak hilang. Gitu ya. Coba sekali lagi. Kita ulang. Anta. Baik. Nunnya tidak idhar, artinya n-nya hilang. Ya. Tapi ketika kita baca anta masih tersisa nunnya. Apa yang tersisa di huruf nun? Gunnah, sifat gunnahnya ada. Jadi tidak hilang. Nunnya tidak hilang, gunnahnya tidak hilang. Ya. Coba. Gitu, tidak hilang. Tapi nunnya juga tidak nampak. Baik. Bahasa sederhananya gini, ikhfa itu. Menyisakan sebagian sifat di huruf nun. Menyisakan sebagian sifat di nun. Nah, itu bahasa sederhananya. Apa yang tersisa di huruf nun di sini? Yaitu sifat gunnah, sifat gunnah. Karena gunnah ini bagian daripada sifat yang dimiliki oleh huruf nun. Sedangkan idhar menghadirkan semua sifat di nun. Tidak ada yang dihilangkan. Anta, gitu ya. Semuanya ada. Sedangkan idgham menghilangkan semua sifat yang ada di nun, atau bahasa kitanya apa? Menghilangkan huruf. Berarti ikhfa itu dinampakkan sebagian, dihilangkan sebagian. Ya, dinampakkan sifat gunnahnya, tapi dihilangkan bunyi makhraj nunnya. Gak ada, makanya jangan dibaca anta, tapi jangan ditempelkan ke makhrajnya. Sedangkan kalau idgham nempel langsung. Min syarri, idgham misalkan anya. Coba. Langsung anu ya. Gitu ya. Tapi kalau ikhfa tidak langsung ke nun, direnggangkan. Coba. Coba. Itu ikhfa. Jadi ikhfa itu kondisi di mana antara idhar dan idgham. Kondisi di mana antara jelas dan tidak jelas. Artinya samar, pertengahan, abu-abu. Nah, itu yang dinamakan dengan ikhfa. Nah, sampai situ dulu ya. Secara bahasa dulu. Nah, itu ikhfa. Nah, kita lanjut ke rumusan ikhfa. Rumusan ikhfa hakiki, namanya ikhfa hakiki. Rumusnya apa? Nun sukun, tanwin bertemu huruf yang 15. Nah, huruf 15 teh.
Sod, terus Za, dal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dho. Nah, so, dihafalkan, hafal tuh. Gitu. Kumaha cara ngapalkeun? Cara ngapalkeun kumaha eta huruf ifa? Nyusun teu huruf hijaiyah nyusun teu? Tidak ya. Nah, itu sebenarnya nyusun. Nah, coba kita baca sif da sana kam terus apa lagi? Jada terus syahsun sama. ah etanya saya nu terang. Nah, eta huruf ifa dikumpulkan di nu kata eta. Ya, syahsun qad sama. Terus apa lagi? Dum Wajiban. Toyiban zid fi tuqa bo 5. Terus apa? Oh, aya di kitab. Aya di kitab. Jadi lamun antum baca mah aya rasa-rasa di kitab. Ya. Pengen asa iya nya cenah. Baik. Nah, ini huruf-huruf dikumpulkan oleh para ulama dalam kata sif dza sana. Coba urutannya ta huruf shad. Sif dza sana. Huruf yang ada di awal katanya saja ya. Sif, sekali lagi. Dza sana kam jada syakhsun qad sama dum Toyiban zid huruf zai fi tuqa bo 5. Semuanya 15. Saya kurang baca sarangan minimal ya naon kita tahu halamanna sabaraha halaman ieu nya diptaros. Huruf ifa apa saja? Nah, minimal antum terang hafal ieu halamanna. Yang niron, halaman yang niron. Nah, gitu. Baik, kita bacakan coba sif dza sana kam jada syakhsun qad sama. Coba bareng-bareng. Sif dza sana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqa zalima. Dum tayyiban zid fi tuqa zalima. Nah, aya nu hafal teh? Aya nu hafal? Nah, aya nu hafal ke di pesan hadiah. Baik. Nah, itu huruf ikhfa, namanya ikhfa hakiki 15 huruf ikhfa. Nah, ketika ada nun sukun tanwin bertemu dengan 15 ini, maka diikhfakan, disamarkan. Ya, disamarkan. Nah, ini memiliki makna ya, ada maknanya. Sepintas kan hese ngapal gimana terus sisa. Nah, gitu. Cuma ini ada maknanya. Nah, kita bahas maknanya ya. Di halaman 12 tinggal. Sif itu maknanya sifatilah olehmu. Maksudnya adalah bersifatlah. Ini perintah untuk kita bersifat baik, berakhlak baik. Nah, gitu. Berakhlaklah engkau. Akhlak apa? Za sana. Akhlak seperti orang yang sana, yang memiliki pujian. Ya, maksudnya adalah kita berakhlak atau bersifat seperti orang-orang baik gitu. Maksudnya adalah orang-orang baik, orang-orang yang sering dipuji. Nah, gitu ya. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Maksudnya adalah orang-orang orang baik. Orang solih, gitu ya. Bersifatlah kita dengan orang yang seperti orang solih. Kam jada syakhsun qad sama. Nah, ini pertanyaan. Berapa banyak katanya ya? Syakhsun orang qad sama yang ditinggikan. Berapa banyak orang yang ditinggikan? Berapa banyak orang yang ditinggikan? Maksudnya adalah ya
orang yang memiliki akhlak baik itu akan diangkat derajatnya. Nah, maksudnya gitu ya. Cuma ini dengan pertanyaan, kam jada syakhsun qad sama. Jadi berbuat baiklah engkau, ya, berbuat baiklah seperti orang-orang baik, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak yang baik. Seperti siapa? Seperti Nabi. Ya, ketika ditanya Aisyah, ya, bagaimana akhlaknya Nabi? Kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu akhlak Al-Quran. Nah, contoh Nabi orang, contoh para sahabat ridwanullah alaihim, karena mereka diangkat derajatnya ke Allah. Ya, dan di antara sebabnya adalah mereka memiliki akhlak-akhlak yang baik. Baik. Kemudian dum itu dawamkan. Dawamkan. Apa yang didawamkan? Thayyiban. Apa thayyiban? Kebaikan. Nah, ini perintah untuk mendawamkan, mengistiqomahkan kebaikan. Ya. Sebagaimana perintah Nabi, ya, amalan yang sedikit yang dawam itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak dawam. Nah, gitu ya. Baik. Zid fi tuqa, zid apa? Tambah. Maksudnya adalah tambah. Fi tuqa. Apa tuqa? Ketakwaan. Ketakwaan. Nah, maksudnya adalah tingkatkanlah ketakwaan. Ini perintah agar kita semakin bertakwa. Ya, semakin bertakwa kepada Allah. Tinggalkan. Artinya asalnya itu meletakkan, maksudnya tinggalkan. Zalima apa? Zalima kezaliman. Nah, gitu ya. Ini perintah agar kita tidak melaksanakan kezaliman. Agar kita selalu taat kepada Allah, mendawamkan kebaikan, taat kepada Allah, dan juga menjauhi larangannya. Nah, gitunya. Jadi maknanya bagus. Makanya pakai huruf ifa itu pakai ini. Ini dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang mengatakan di dalam nazamnya Tuhfatul Atfal, kayak ayat antum belajar Tuhfatul Atfal, kayak ayat ungkapan ya. Siflasana kam jada syakhsun qad sama thayyiban zid fi tuqada zalima. Nah, gampil lah ngapalkeun ya. Ngapalkeun ya gampil. Tinggal diulang-ulang kayak hafal insyaallah. Kayak hafal. Yang sakedik anak-anak tiasa hafal. Usia 5 tahun, 6 tahun tiasa hafal. Nah, ya. Kemudian setelah kita tahu mulai dari definisi juga huruf-huruf ikhfa, nah kita belajar cara baca ikhfa, cara membaca ikhfa, ya. Coba ya Aroni dibacakan tadi poin kedua. Nah, cara baca ikhfa. Cara membaca ikhfa yaitu dengan ditahan gunnahnya. Ditahan ya? Ditahan gunnahnya. Ditahan gunnahnya. Pertama, cara membaca ikhfa itu harus gunnah atau wajib gunnah. Wajib gunnah. Nah, gunnahnya antum sudah tahu. Gunnahnya far'iyah, bukan asliyah. Gunnah yang dipanjangkan, maksudnya ditahan. Ya. Apa dalil bahwa ikhfa itu harus gunnah? Nah, baca dalilnya di halaman sebelumnya. Ungkapan Syekh siapa? Al-Imam Asy-Syatibi. Mangga. Wa akhfiya ala gunnatin indal bawaqi liyakmula. Baik. Dan ikhfakan. Ya, wa akhfiya apa? Wa akhfiya ikhfakan apa? Ikhfakan ala gunnah. Disertai dengan gunnah. Nah, itu garis bawahi. Ikhfakan dengan gun. Nah, itu dalil. Itu bukan kata bukan cekana.
Ya, sahur Syekh atau sahur Imam Syatibi. Imam Syatibi itu bacaan yang kita ikuti, thariqahnya Imam Syatibi. Nah, di dalam kitab beliau Hirzul Amani, beliau mengatakan bahwa ifa itu harus gunnah. Nah, gitu. Terus antum naros cek Nabi ayat teu moal aya cek Nabi mah. Ya dinu hadis moal aya, dinu Quran moal aya. Karena dalil bacaan Al-Qur'an itu praktek talaki. Ya, adapun ilmiah, secara ilmiah teoritis itu para ulama yang membuat teori. Nah, ulamanya ulama dulu ya. Nah, itu diantaranya adalah Imam Syatibi. Beliau mengatakan wa afiya 'alal gunnah. Ihfa'kan nun sukun atau tanwin 'alal gunnah, disertai dengan gunnah. Indal bawaqi liyakmula, sisa daripada huruf-huruf yang idhar, idgham sama iqlab, yaitu huruf yang 15. Sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dun thayyiban zid fi tuqa dha zalima. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, cara baca ikhfa yang kedua apa? Nah, aruninya tahan guna terus masih ada persiapan ke makhraj huruf setelahnya. Yang berikutnya adalah ketika antum baca ikhfa, jangan langsung ditempelkan ke makhrajnya. Renggangkan atau persiapan. Persiapan atau disamarkan tadi. Persiapan atau renggang. Ya, persiapan atau renggang ke makhraj berikutnya. Jadi jangan ada bunyi N. Jangan ada bunyi N. Contoh misalkan anta, coba. Jangan ditempelkan ke makhraj nun. Direnggangkan sakit ya. Coba. Gitu. Jangan anta, jangan. Ya, meskipun gunnah, antum misalkan gunakan anta, keliru karena bacanya N. Bukan ikhfa, harus direnggangkan. Coba. Anta. Terus misalkan contoh yang lain. Fala tajida. Silakan. Fala tajida. Renggangkan, gunnahkan, panjangkan. Fala tajida. Fala tajida. Nah, itu renggang ya. Jadi di persiapan atau renggang ke makhraj makanya nanti bunyi ifa itu tergantung huruf berikutnya. Kalau bertemu ta, bunyinya seperti ta. Contoh misalkan bertemu ta, ta, coba. Ta. Bertemu huruf sa, contoh misalkan min samarah. Min samarah. Jangan bunyi ang, jangan. Kan kebanyakan kita itu semuanya ang ya. Min samarah, salah. Anta, angta, salah. Enggak semua ifa itu bunyi ang. Jadi tergantung makhraj. Contoh menghadapi jim. Tujikum, coba. Tujikum. Jangan diangkan. Tungjikum, keliru. Jangan juga langsung ditempelkan ke makhraj jim. Jadi ye nanti. Keliru. Renggang di huruf jim. Tujikum, ada di bawah tungjikum. Coba tuh 2 3. Tujikum. Menghadapi dal, miadi. Miadi. Jangan n, jangan ang. Miadi. Miadi. Coba mana yang benar menurut antum? Pertama, mindi. Kedua, mildi. Ketiga, mingdi. Mana yang benar? Kedua. Bisa membedakan? Nah, itu ikhfa, cara baca ikhfa. Contoh menghadapi huruf zal misalkan. Azi. Azi. Contoh menghadapi huruf fa misalkan. Afu. Anfu. Nah, gitu. Jadi direnggangkan di makhrajnya atau persiapan. Bahasa Arabnya tahyi'ah. Persiapan. Gitu ya. Persiapan. Kecuali 2 huruf yang enggak persiapan di huruf ifa. Kecuali huruf kaf dan qaf. Nah, ieu mah teu kudu persiapan, teu kudu direnggangkeun. Ieu mah langsung ditempelkan. Minkum contoh. Langsung ang ya.
langsung. Coba minkum. Anta kudu di renggangkeun contoh. Mil teu kedah. Tempelkan. Minkum coba. Minkum. Min qabl. Ini tebal ya, nanti kita belajar ada tebal tipis. Baik. Contoh lagi anta coba. Anta. Nah, itu namanya ikhfa. Tapi renggangnya juga jangan terlalu renggang. Anta misalnya ku antum. Eta mah lain ikhfa. Eta mah renggang. Nah, itu mah bukan renggang ya, itu mah pajauh. Nah, itu ya. Jadi yang kedua harus renggang. Sehingga posisi cara bacaan di mulut kita, posisinya kia seperti idgham nakis. Kemarin kita belajar ya. Dia misalkan mulut ya. Nah, gitu. Nah, nanti suara ketika mengucapkan ikhfa terbagi dua. Ada nanti yang melalui hidung ngalir dinamakan gunnah. Kemudian nanti suara juga mengalir lewat mulut. Ya, contoh anta. Tandanya apa? Ketika antum naon itu? Ditutup hidung masih bisa mengeluarkan bunyi dari mulut. Anta contoh. Coba panjangkan. Tutup. Tapi nggak sempurna, tapi bisa ngalir lewat mulut. Bisa dipahami? Beda dengan kaf dan qaf ini. Ming coba. Ming tutup. Langsung tertutup. Nah, gitu. Jadi ikhfa itu cara bacanya ada yang dua seperti ini, ada yang langsung. Nah, gitu. Paham? Bisa dipahami? Ya, sedangkan kalau nun tasydid tidak seperti ini. Nun tasydid contoh. Inna coba. In langsung tertutup karena lewat hidung saja. Mulut tidak ada amal. Bahasanya di dalam buku-buku la amala lil lisan. Si lisan tidak bekerja gitu. Ya, tidak ada pengaruhnya. Jadi lewat hidung sempurna. Sedangkan ikhfa dua bagi. Nah, semua baca ikhfa seperti itu. Min syarri misalkan. Ngalir lewat hidung. Lewat apa? Lewat mulut ngalir, lewat hidung ngalir. Jangan min. Nah, salah ya, min, maka bunyinya keliru jadi y. Ya. Nah, itu ikhfa. Nanti kita praktekkan. Terakhir cara baca ikhfa apa? Terakhir yang ketiga, dan menjaga tebal atau tipis. Terakhir ikhfa itu jaga tebal tipis. Ya. Tebal tipis. Jadi nanti bunyi gunnah, artinya bunyi gunnah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kapan tebal? Ketika menghadapi huruf tebal di huruf ikhfa. Apa saja? Shad, bod, to dan huruf bo, tebal. Qaf satu lagi. Nah, ini tebal. Selainnya sisa huruf ikhfa tipis bunyinya. Bunyi gunnahnya tipis. Ya, contoh. Lihat di halaman 15 ya. Nah, di halaman 15 itu contoh-contoh ikhfa tipis. Dari falan tajida sampai aliyan kabira. Itu contoh-contoh ikhfa tipis. Sedangkan contoh-contoh ikhfa yang tebal di halaman berikutnya 16. Au salatihim sampai idang kismah. Nah, itu nanti kita praktek ikhfa atau gunnah yang tebal. Jadi gunnah itu ada dua, ada gunnah tebal, ada gunnah tipis. Hanya ada di ikhfa hakiki saja. Gunnah bisa tebal, bisa tipis itu hanya ada di ikhfa hakiki. Di tempat yang lain nggak ada. Ya, di nun tasydid nggak ada. Di idgham bi gunnah tidak ada. Iqlab tidak ada. Pokoknya ada di ikhfa hakiki saja. Faqat. Ya, seperti itu. Baik. Apa dalilnya harus ditebal tipiskan? Praktek dari guru, dalil pertama. Kedua, ada ilmiahnya, coba dibaca di halaman berikutnya. Digentas Pak Bagus. Halaman 16. Syahid Syekh Utsman bin Sulaiman Murad. Syahid berkata Syekh Utsman bin Sulaiman Murad, wa fahima
Wa fakhimil gunnata. Wa fahimil gunata intalaha. Hurufu al-isti'la'i la siwaha. Coba diterjemahkan. Dan tebalkanlah gunah jika setelahnya terdapat huruf isti'la bukan yang selainnya. Gitu ya. Nah, ini dalil bahwa gunnah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi nanti misalkan kalau ditanya, falan tajida atau an salatihim, apa hukumnya ifa? Kenapa? Karena nun sukun menghadapi huruf shad. Ifanya tebal atau tipis? Tebal. Apa dalilnya? Bacakan ningali. Wa fakhimil gunnata intalaha. Tebalkanlah gunnah, bunyi gunnah yang hanya ada di ifa hakiki saja. Sekali lagi, hanya ada di ifa hakiki saja. Intalaha, ya. Jika setelahnya apa? Ada huruf isti'la. Ini shad, dha, ta, dha, qaf, kecuali ghain dan kha. Karena ghain kha itu bukan huruf ifa. Riwayat kita. Riwayat yang lain jadi ifa. Munkhaniqah, munkhaniqah. Riwayat lain jadi ifa, kita mah tidak. Jadi bedanya tergantung riwayat ifa. Baik. Jadi shad, dha, ta, dha, qaf. Nah, ini ditebalkan. Contoh misalkan coba. Masukkan hidung, lewat mulut juga ngalir sambil ditebalkan. Salatihim, coba. Kalau tipis, salatihim, coba. Nah, itu keliru. Dan secara alamiah mulut kita lebih mudah tebal karena persiapan ke huruf shad. Lamun tipis langsung tebal mah kaget kan. Kaget. Tapi lamun persiapan dari gunnah tebal itu lebih mudah ketika baca Quran. Salatihim, coba. Salatihim. Safa. Mawdud. Gitu dan lain-lain ya. Jadi inilah cara membaca ikhfa. Ingat-ingat, pertama harus kedua persiapan ke makhrajnya, ketiga apa? Jaga tebal tipis. Nah, sampai situ ikhfa. Falan tajida. Jadi nanti jangan sampai baca falan tajida atau falang, jangan. Falan tajida. Berapa tempo gunnahnya? Berapa lama? Sama dengan gunnah yang lain. Jadi tempo nama semua gunnah sama. Ya. Kalau sama nggak perlu pakai kadar harokat. Ya. Misalkan kita ingin tahu jangkung tinggi orang itu kan karena beda-beda. Ya, diukur sabaraha 170, 180, beda-beda. Tapi kalau sama semuanya cukup hiji ngukurna. Gitu ya sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai kadar harokat. Jadi bunyi gunnah semuanya sama. Bunyi gunnah semuanya sama. Cara gunnahnya beda-beda. Ya, perhatikan. Cara gunnahnya ada yang memang akmal lewat hidung, ada yang terbagi dua, ya. Ada yang ditebalkan, ada yang ditipiskan, seperti itu. Kemudian huruf yang terjadi gunnah beda-beda. Kadang nun sukun bertemu huruf idgham yanmu, kadang nun sukun bertemu dengan ba, kadang nun sukun bertemu huruf ikhfa, kadang mim sukun nanti bertemu dengan, pokoknya seperti itu. Ya, beda-beda. Min samarah, silakan. Min samarah. Bukan min atau ming, bukan. Min samarah. Min samarah. Baik. Kemudian amil summa. Amil summa. Tujikum. Ayatun jannatan. Ayatun jannatan. Mana ikhfa? Mana ikhfanya? Tuja. Kenapa ikhfa?
Tanwin bertemu dengan huruf jim. Jim huruf ifa atau huruf idhar? Huruf ifa, ya. Kemudian ifanya di sini tebal atau tipis? Tipis. Apa dalilnya? Saya dalilnya tipis lah. Namun dalil yang tebal berarti dalilnya tebal tadinya. Kemudian guna atau tidak guna? Guna. Apa dalilnya guna? Ikhfakan. Wa akhfiya ala gunna. Baik. Bagaimana cara baca ikhfa? Pertama, harus kedua, persiapan. Ketiga, jaga tebal baik, seperti itu. Min diyarihim, silakan. Min diyarihim Mustaqimin dina. mustaqimin dina An dzikri. an dzikri Jangan sekali-kali nanti kita tebalkan. Gak boleh. Sira'an dzalik. sira'an dzalik Faman zuhziha faman zuhziha gulaman zakiyya gulaman zakiyya min sawatihima min sawatihima biqaumin su'a biqaumin su'a yunshirun. yunshirun. Nah, gunnah kadang yang tipis harusnya tipis, kadang jadi tebal. Di antara kesalahannya biasanya kalau nun sukun sebelumnya dhammah, lihat yunshirun. Biasanya orang yang baca terus dimonyongkan ketika gunnah. Yunshirun, nah salah. Tujikum ayatu, terus monyong, padahal jangan monyong karena nanti kalau monyong bunyinya berubah jadi tebal. Nah, gimana cara bacanya? Yu-nya monyong, yu. Ketika gunnahnya kembalikan ke posisi awal. Yunshirun. Nah, tapi jangan nyengir juga. Ya. Ente kayak katingali nu bacana seserian. Nah, pertama nu baca teh cenah naon senyum wae nah gitu. Tidak seperti itu. Jadi ente nyengir, duwi ka senyum gitu. Jadi biasa kembali ke posisi awal. Yunshirun, nah gitu. Dan antum nanti capek lamun gitu membaca Quran. Capek baca Quran, ya, tidak alami. Qawiyun, sama tapi ketika kembali ke posisi awal suara jangan berubah. Contoh qawiyun tong gitu. Jangan tong gitu. Itu berubah. Ya, bunyinya jangan berubah, jaga bunyinya. Tata cara dipahami sama antum, caranya pahami, tapi tetap harus dijaga bunyinya. Jangan sampai nanti caranya benar, bunyinya salah. Tapi lamun bunyinya benar, caranya salah itu naon salah. Gitu. Ya seperti itu. Kalau antum misalkan bisa tipis sambil monyong ya silahkan. Silahkan. Tidak apa-apa. Jadi yang penting jaga bunyinya baca Quran. Ya. Cuma memang hese, lamun misalkan terus monyong tipis hese. Baik. Terus lihat fayakun, misalkan fayakun. Mana ifanya? Kun fa. Gitu ya. Mubarakun fattabi'uh. Mubarakun fattabi'uh. Yang itu langsung kalau kaf ya. Yang kusu. Yang kusu. Aliyan kabira. Aliyan
Nah, itu yang tipis. Yang tipis paling banyak. Sekarang tebal. Latihan ifa tebal. Halaman berikutnya, silakan. Apa tebal? Salatihim. صلاتهم Qa'an صفصفا. صفصفا منضود. منضود آثم قلبه. آثم قلبه Tanqimun. تنقمون. Nah, ini ada khilaf para ulama ya. Di ahlul ada khilaf ketika menghadapi qaf kasrah. Ada yang tetap tipis, ada yang tebal. Nah, gitu ya. Tapi kita talaki tetap ditebalkan. Ya. Tanqimun, silakan. تنقمون Atau tanqimun. Nah, kalau untuk menghadapi qaf ya bisa tebal, bisa tipis. Ada khilaf para ulama ya. Para ahlul ada khilaf cara baca ketika menghadapi qaf kasrah. Karena qaf kasrah itu kan jadi tipis dari darif nisbi ya, ki. Nah, makanya ketika ifa pun hilang kadar ketebalannya. Baik, tapi kita bacanya tetap ditebalkan karena menghadapi huruf istilah. Pokoknya huruf istilah we. Badai qafna kasrah semua huruf istilah ya. Pukul rata. Pukul rata. Baik, nah itu mempraktekkan ikhfa. Nah, sekarang coba antum cari di halaman 21, 22. 22. Ada latihan-latihan? Nah, coba antum cari ikhfa. Ikhfa hakiki, masing-masing satu silahkan. Ngatos langsung acungkan tangan. Coba halaman berapa? Halaman 21 Ustaz. Ya, kotak berapa? Kotak pertama. Jangan sama ya, nanti jangan sama. Kotak. Bacakan mana ifanya? Muntaqimun. Gitu ya. Itu ikhfa. Kenapa ikhfa? Nun sukun ketemu ta. Nun sukun ketemu ta. Nah, di sana ifanya tebal atau tipis? Tipis. Tipis, ya. Kenapa tipis? Karena ketemu huruf tipis. Nah, karena bertemu dengan huruf tipis, betul ya. Cara baca ikhfa bagaimana? 3 cara baca ikhfa. Guna. Terus, Persiapan berikutnya. terus. Jangan lupakan tebal tipis. Tidak melulu tebal tipis. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, berikutnya siapa? Mengaroni. أنذركم Mana? Unzirukum. Ulang sekali lagi. أنذركم Mana ifanya? unzi Unzi. Nun bertemu huruf dzal. Nah, huruf dzal itu huruf ifa atau huruf bukan ifa? huruf ikhfa Apa dalilnya huruf di sana huruf ifa? pada kata Sif. za Pada kata za. Pada kata za. Gitu. Ifanya tebal tipis. 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 Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Mangga. Kotak 3 halaman 21. Gerak buru-buru ya ayah sabri tidak. Kotak 3. Mangga, Pak. Boleh dibacakan. Langsung tebalkan. Nah, cara baca yang tebal jangan nuntut. Jangan. Langsung tebal. Coba. Ulang. Tebal. Belum tebal. Ulang sekali lagi. Baik, mana ifa tadi? Kenapa ifa? Nun sukun ketemu qaf. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ya. Ifa ini guna atau tidak? Gunnah. Ya. Kemudian apa dalil gunnah? Ifa gunnah. Wa akhiyah. Itu. Ala gunnatin. Iya, inda lawaqi liyakmula. Liyakmula. Itu dalil bahwa ifa itu harus gunnah. Taib. Ya, tadi minimal tahu halamannya.
Ketika ditanya tahu halaman. Ya. Jadi cara baca ikhfa ada 3, gunnah, persiapan kecuali huruf qaf dan huruf kaf, langsung ming langsung. Jadi semua IPA jauh saja. Enggak semuanya. Oh, sudah. Jadi antara nun, letak nun dengan mahraj qaf kaf jauh. Di ujung ke ujung kan? Nah, nun ke huruf qaf. Kalau ke huruf ta kan dekat, nun ke ta. Semua penyebabnya ini semuanya hampir mutaqaribain. Kecuali qaf dan kaf ini mutabaidain. Jauh, berjauhan. Harusnya kalau yang jauh itu harusnya idhar. Kebanyakannya kalau nun sukun bertemu huruf yang jauh harusnya idhar. Contoh nun sukun bertemu ain. Nah, penyebab idharnya itu selain secara talaki dikarenakan hese gitu mengucapkan nun langsung ke ain gitu, jauh. Ya makanya jadi idhar. Ya secara alamiah mulut kita seperti itu. Ya, baik. Tapi karena memang ada riwayatnya maka tetap ikhfa. Termasuk yang jauh huruf kho. Kho. Nah, kita kan tidak ikhfa tapi riwayat yang lain ikhfa. Munkhoniqah jadi munkhoniqah. Ya, seperti itu ya. Baik. Dan teori ini yang kita bahas sebisanya itu ketika kita baca Quran, ketika pas baca Quran itu tidak berpikir teori lagi. Jadi kenyuju baca Quran atau mikir teori. Oh nun syukur menghadapi naonnya ente. Jadi sudah otomatis. Ibarat lamun orang keur ieu naon naik motor. Ngerem, ngemutlah rem di mananya? Kan teu. Gas di mana kan teu. Tapi otomatis. Ya, jadi otak kita sudah memerintahkan secara otomatis. Ya. Ketika ada yang lewat langsung rem, langsung ngijek pasti nu rem moal pahili. Ya, amun pahili bahaya. Mungkin nu kedahna direm malah digas. Jadi bahaya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ketika baca Quran juga sama karena baca Al-Quran ini adalah ilmu praktek. Maka teori-teori yang kita pelajari diusahakan harus langsung bisa dipraktekkan dan dibiasakan. Ya, sampai nanti mahir. Sampai nanti kita tidak berpikir lagi langsung baca teh. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, orang ketika baca Quran biasanya berpikir atau ente? Tara apa? Nah, gitu. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu cari-cari ikhfa padahal ya dari segi praktek kita belum bisa nanti kalau seperti itu. Baik ya. Termasuk huruf tebal, huruf tipis. Nah, jangan ada di teori lagi, harus langsung dipraktekkan. Idhar, ikhfa. Jadi otomatis ketika nun bertemu shad, si mulut orangnya tiba-tiba ikhfa. Ya, ketika nun sukun bertemu ba, tiba-tiba berubah huruf nunnya jadi mim. Ah, gitu. Baca Quran demikian. Baik. Ketika ada huruf yang panjang mad, mana yang mad, mana yang bukan otomatis. Dan itu bisa dibiasakan dengan cara latihan-latihan. Ya. Dengan cara latihan. Itu mungkin ada pertanyaan soal silakan. Kalau teknik itu set gerak bibir atau mulut, kalau yang tebal itu langsung ngebentuk O atau gimana? Apa yang tebal? Yang tebal. Ya, bentuk O langsung. Misalkan au sholatim. Au langsung. Au mulut dibentuk. Jadi bunyi tebalnya itu ya emang ketika menggunakan cuma memang dari mulut juga cara membentuk tebalnya. Au, da ieu mah moal hese ngerubahna ke hese. Iya, au. Baik ya. Ada lagi yang lain? Tadi dina yang tebal baris pertama ke terakhir itu kauman doli. Ya. Nah, juga tadi sedihnya tadi. Oh, lamnya. Ya lamnya hentak aja. Bolin hentak. Ya hentak itu bahasa Arabnya nabar. Hentak itu bahasa Arabnya nabar. Ada lagi yang lain silahkan, kalau tidak ada situ tuh. Mangga Pak Agus. Kumaha? Yang tentang tebal itu berarti si pangkalidahnya ke atas. Ya naik ke atas, pangkalidahnya naik. Mau naik.
mau gitu. Kau mau gitu. Naik. Baik. Sama seperti menebalkan huruf-huruf. Ya, huruf to mau sama. Cuma Terkait persiapan kan semua itu persiapan itu ke depan huruf awal ya, bisa setiap yang Ya. berarti semuanya yang aku beda saya bunyinya hampir punya karakteristik beda-beda bunyi. Misalkan menghadapi fa, kan beda kan? Ya. Menghadapi ta, ta, fu beda. Sedikit beda-bedanya sedikit. Ya. Tapi gunanya sama. Kalau misalnya huruf payuna kasroh tetap di huruf tanpa harokat bisa. Kan biasanya fa sama fi gitu. Alfi gitu. Ya. Sama aja. Alfi. Jadi nanti maksudnya jangan langsung nempel kanu mahraj fa. Ditempelkan ku antum. Amfa enggak boleh. Renggangkeun. Alfa. Rengganglah terlalu sedikit, sedikit pisan gitu. Renggangnya sedikit pisan. Misya kan. Di huruf shin direnggangkan. Misya. Ya, kalau ditempelkan sempurna jadi y. Ya, seperti jadi huruf y. Nanti ada di sebagian buku, di buku-buku tajwid zaman dulu nanti ada. Kalau menghadapi y ada ikhfa aqrab ausad gitu ya. Dulu pernah antum baca mungkin, tapi lamun antum teu pernah baca mah antum moal dibahas bukan kayak cekap ya. Gitu. Nah, ada abad, ausad, aqrab gitu. Nah, itu menunjukkan kedekatan saja, bukan cara baca. Tidak ada istilah misalkan bunyi bermutadal, bunyinya n, enggak ada. Ketika bertemu huruf shin, bertemu y, enggak ada. Ketika bertemu qaf dan kaf jadi ang. Nah, sebagian buku ada yang seperti itu. Nah, itu mungkin cara membahasakan di buku gitu. Karena memang tiasa dibahasakan ya, cara nama. Nah, sebagian para ulama kadang membahasakan gitu, siga gitu. Nah, tetap bahasa itu harus kita praktekkan. Jangan sampai nanti kita keliru memahami teks tersebut ketika praktek. Jadi ketika kita baca buku tajwid, nah prakteknya saha? Guru. Praktekkan ke guru. Ya, kumaha cara bacana. Nah, gitu. Nah, itu cara belajar baca Al-Qur'an. Ya, seperti. Kayaknya ini memang nggak ada rumusnya Tat ya. Supaya selamat aja bacanya antara teman dan tipis. Antara Ya. Itu kumaha Tat supaya ini Tat? Oh, supaya selamat. Latihan. Latihan apa sih? Ngadoa latihan ya seperti itu. Tapi di dalam belajar baca Al-Qur'an itu sebenarnya tadi anak katakan belajar baca Al-Qur'an itu seperti kita ibarat naik motor lah. Karena gambarkan naik motor. Antum ketika naik motor, ya yang penting kan misalkan kita ingin ke masjid, yang penting kan selamat tujuan. Antum bisa mengoperasikan motor tersebut. Nah, ini kena dipahami. Cara maju ngagas, cara ngerem, oper gigi misalkan, cara eureun kumaha, cara ngerem siga kumaha, kan seperti itu saja yang harus kita pahami. Terkedah antum misalkan di mana letak busi. Ya, terkedah misalkan antum kumayo isi mesin teh kumaha. Ya, tidak harus seperti yang penting selamat we. Nah, baca Quran sama. Yang penting antum misalkan nanti ketika baca Al-Qur'an, yang penting antum bisa satu riwayat ya. Kemudian juga misalkan antum disiplin dalam menerapkan kaidah-kaidahnya. Satu riwayat dihafalkan, hafalannya berapa juz yang antum mampu, berusaha dipahami, atau sakit niatkan ibadah. Ya, adapun misalkan nanti perbedaannya ini ada ulama yang baca seperti ini, ada ulama qiraat yang itu mah tugas para ulama. Kecuali kalau antum nanti ingin terjun ke dunia para ulama. Nah, gitunya. Ya maksudnya jadi ulama qiraat. Ya, ketika antum naik bawa motor, tukang bengkel kan beda apa? Kumaha naon?
cara ngotak-ngatik mesin. Ketika ada kerusakan, kan tahu di mana yang rusakna, mana yang harus kita ganti. Tapi kan orang mah bukan bengkel tekenda. Ya, tekenda. Yang penting mah bisa bawa motor ka ditu dugi tos ya cukup. Ah gitu. Ya seperti itulah gambarannya. Jadi ilmu baca Quran ini ilmu praktek, ilmu praktis, praktek kita praktekkan. Kita banyak praktek, lalui tahapannya belajar baca dari Al-Fatihah sampai Anas, terus talakikan, terus gitu. Niatkan ibadah, seperti itu. Baik. Pemikiran orang lain gimana? Misalnya masih belum terlalu wajar gitu. Ya. Ngajarin IFA itu. Nah, untuk anak-anak usia tergantung usia. Kalau usia masih anak umur 5, kedah pakai IFA. Biasa we antepkeun satiasana. An solatihim gitu teu naon. Atau di Nya ku antum tiasa dicontohkeun kitu. Tapi engke pas baca anak-anak sena baca we heula. Sena lancar baca. Nah, di negara-negara Timur Tengah baraca anak-anak kadang teu karangge IFA. Teu aya idgham gitu, aya gunnah kadang. Yang penting bisa ieu heula baca heula. Nah, untuk anak-anak tahapannya demikian. Meskipun kita ya sesekali memberikan contoh yang benar gitu. Ya, seperti itu. Misalkan ya anak baca fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Ah, teu naon gitu anak-anak. Ya. Gitu kan masih tahap belajar. Jadi bertahap anak-anak. Mana heula gitu yang harus kita berikan, tidak langsung. Ya, seperti itu. Jeung lamun salahnya kan anak-anak mah moal dosa ada can kena taklif. Gitu. Belum balik gitu. Terus sholatnya kan tenan naon. Komo salah baca Quran. Gitu nya. Anak-anak kan kita jangan terlalu keras terkadang ketika mendidik. Kan anak-anak mah teu sholat ge nya terkena taklif gitu, maksudnya itu tidak dihukum. Tidak ada kewajiban sholat apalagi baca Quran. Gitu. Tapi dilatih, dibiasakan. Yang penting anak-anak itu senang dulu. Senang sholat, senang baca. Setelah mereka balik, baru paham. Ya, seperti itu. Ketika mereka sudah balik, sudah bisa, juga paham tentang kewajiban, ya, di antara kewajibannya seorang muslim. Nah, seperti itu. Yang ngajar anak mah ada bertahap, ada mulai biasa langsung mau. Kalau nama ngajar ke anak langsung praktek, langsung hafalkan huruf IFA. Teori mah terbiasa tadi. Biasa. Justru anak-anak mah langsung hafalkan dia. Langsung nun sukun tanwin bertemu sifat sana hafalkan we, bade paham bade henteu. Ya. Nah, setelah itu nanti kita praktek ditanya sih kata dia anak. Namun tos rada agengnya anaknya. Nah, apa hukumnya itu IFA? Kenapa IFA? Nah, harus ada pertanyaan apa, kenapa gitu. Kenapa IFA? Dalilnya apa? Nah, gitu. Pertanyaan terakhir dalil. Ya, cara bacanya gimana? Dalilnya bagaimana? Derdek misalkan anak-anak itu biasa mengucapkan dalil tuhfatul atfal hafal. Ah, berarti terus biasa. Gitu. Anak nyuju alit belajar dulu alhamdulillah ka pun bapak belajar Quran teh. Tah pun bapak mah ngawulang teh kapungkur. Terus baca sehalaman ditaros tajwidnya seayat, ditaros di awal, tarosan misalkan fa imana nadhabanna fa imanan hukumna nadhabanna gunna fa inna na matobi'i. Kenapa matobi'i? Alif sebelumnya fathah, minhum apa hukumnya nun sukun bertemu ha idhar apa idhar halqi mim bertemu mim. Itu terus setiap ngaos siga gitu. Nya lama kelamaan jadi tahu, jadi paham. Padahal belum belajar tuhfa, belum belajar jazari. Jadi ketika ditanya sudah bisa. Nah, gitu ya. Nah, kalau sekarang ada metode tahaji, seperti metode tahaji. Kan metode tahaji di tahaji ifa juga. Nun sakinah, indal fa, mukhfah, nah gitu. Nah, itu ada hese lah. Tapi kalau anak-anak mah justru praktis itu dibiasakan seperti itu. Sehingga nanti setelah dewasa mereka sudah tahu teorinya tanpa belajar teori siga urang dia.
Ya, seperti contoh misalkan fa imma matobi alif matobi harokatan ma gitu. Jika di i'rab semacam di i'rab bacaan. Misalkan baca alhamdulillahirabbil alamin. Hamzatu waslin alha ana dibacakan hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah fil ha maftuha al ha mim sakinah alham dal dhammah dal madmumah alhamdu gitu. Nah gitu. Nah itu kalau menurut ana gitu ya, itu metode paling bagus gitu. Kenapa? Karena diperlama. Terus anak-anak juga kan nanti memahami mufradat bahasa Arab. Kedua nanti ketika lama diulang-ulang alhamdu hafal, tiba-tiba hafal. Nah gitu. Anak-anak jadi hafal kan bacaan. Alhamdulillahi lam untuk selami anak kita tarang ejahnya. Naon lam bil kasri lam bil kasri lillahi lafzul jalalati lillahi gitu. Rabbi ra Rabbil fathi ra gitu. Ba tasydid kasrah rabbi gitu. Terus lagi ke akhir. Lalu pernah belajar teks Bahasa Sunda ya. Karena metode belajar baca Quran itu zaman dulu memang dieja. Nah, masuk ke Indonesia tetap dieja. Makanya tapi dirubah ke Indonesia ke bahasa Sunda. Tapi tetap ngeja. Zaman dulu kita sanes ana dan nama sanes generasi ngeja ya. anak sekali Anaknya tapi belajar. Nya yang nama ngeja. Tapi di dia mah ngeja. Tapi mun metodena kan seperti kayaknya tugas Ya. orang tua ngajarkan anak gitu. Catatan teh selalu beberapa teh siga ibom. Nya. Urutannya sebenarnya kalau anak pertama kali tajwidnya non jelas. Oh iya. Dari sekian banyak itu apakah Ya. atau bingela? Iya we. Nu hukum tajwid di tuhfatul atfal. Nu sukun kali itu. Tong maka mahroj itu tong diajarkeun. Misalkan huruf wain letakna di mana tekedah anak. Eta mah praktek langsung sifat. Naon sifatna huruf jim atau kudu. Tekedah gitu. Capek. Jadi langsung we hukum tajwidna ieu nu sukun mim sukun anak mah. Oh langsung ya. Langsung we. Adapun pengucapan huruf bukan teori, tapi praktek langsung. Baca gitu. Praktek. Nah gitu. Jadi terkedah ngapalkeun mahroj. Ada berapa mahrojul huruf? Ada 5. Al halqu wal jaub terkedah. Engke eta mah terkedah. Gitu. Nya kayak anak mah siga kitu. Nah gitu. Kuana harus dipraktekkeun ta putra anak alhamdulillah ta Yahya. Terus biasa ditaros. Hukumnya apa? Kenapa? Dalil terus biasa dalil. Karena terus ngapalkeun tufal jazari terus ngapalkeun. Nah, gitu. Jeung paham gitu. Karena metode ngejah, di dia metode ngejah. Bisa foto sengaja jadi susah. Oh, iya. Boleh diajarkan ngeja ya, mau ngajarkeun. Nah, gitu ya. Di sini kita belajar pakai ejah, diejah pakai bahasa Arab. Memang sepintas belajarnya monoton lama gitu. Cuma orang awamah gitu nya, terame lah gitu. Cuma secara efektivitas dari segi kemahiran, kelancaran itu lebih baik gitu. Jadi metode belajar baca Quran itu kalau bisa lama ngapain yang sebentar gitu. Gitu. Jadi diperlama. Jeung bade ka mana gitu. Tereh-tereh bade ka mana. Karena kan anak-anak itu kan kemampuan mengikuti obrolan, pembicaraan itu kan tidak langsung. Jangankan baca Quran, kan ngobrol aja kan moal bentes gitu. Makanya disesuaikan jeung kemampuan eta. Jeung kemampuan umurna. Tidak akan ada misalkan aya anak-anak usia 5 tahun langsung bacana mahir. Diajarkan ke urang langsung mahir, moal mungkin. Ya perlu proses gitu. Perlu proses anak-anak itu karena memang ada speech delay-nya gitu dan lain-lain gitu. Beda jeung dewasa kan dewasa orang terus bentes. Ya. Nah, dewasa mah justru kelemahannya karena tumbuhannya terus menjulang, hese ta berarti kalau ngomong. Nah, gitu. Nah, gitu. Wah. Aya anak-anak mah gampil tinggal diarahkeun.
tinggal diarahkan. Nah, seperti itu. Tinggal memang ke anak-anak itu tumbuhkan rasa cinta ke Al-Qur'an, rasa cinta, rasa senang ketika belajar baca Quran. Taetan ke anak-anak sama kuncinya. Paminu dewasa mah, lama rek cinta rek teh kudu belajar baca Quran lah gitu. Gitu. Kudu dipaksa terus dewasa mah. Dipaksa disingsieunan. Singsieunan. Baik, cukup mungkin ya sampai dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.